Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Semoga selalu semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang tata cara membersihkan diri atau biasa kita kenal dengan istinja. Pernahkah kamu membersihkan diri selain dengan mandi dan wudhu? Mengapa kamu harus membersihkan diri? Ayo mencari tahu jawabannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri itu penting. Kebersihan diri cermin dari kesehatan. Menjaga kebersihan diri selain mandi dan wudhu adalah dengan beristinja. Banyak yang tidak menyadari pentingnya istinja dengan benar, bahkan terkesan membuat remeh atau enteng. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan hukum istinja, alat-alat istinja, tata cara beristinja, dan hikmah istinja. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dan hukum istinja. Menurut bahasa, istinja adalah bersih atau terlepas atau selamat dari penyakit. Menurut istilah hukum Islam, istinja adalah menghilangkan kotoran dan najis setelah buang air besar ataupun kecil. Pengertian lain istinja adalah membersihkan hal-hal yang keluar dari dubur dan kubul dengan air, batu, atau yang sejenisnya. Benda yang digunakan untuk istinja harus bersih dan suci. Hukum istinja adalah wajib bagi setiap muslim setelah buang air. Segala yang keluar dari alat kelamin itu najis. Perintah istinja itu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bersihkanlah diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dari riwayat lain diterangkan yang artinya Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan siksa kubur gara-gara bekas kencing. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis-hadis tersebut diperoleh pelajaran berikut. Yang pertama, kita wajib membersihkan diri dari bekas buang air, yaitu kencing. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari buang air baik kecil atau besar termasuk dosa besar. Untuk yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu tentang alat-alat untuk istinja. Sebelum istinja kita memastikan dahulu tersedianya alat istinja. Istinja dapat dilakukan dengan berbagai alat, yaitu yang pertama air mutlak atau air suci. Yang kedua batu. Disunahkan menggunakan batu berjumlah ganjil, yaitu 3, 5, atau 7. Dan yang ketiga daun, keempat tisu, kelima kapas, dan keenam benda lain yang kering, padat, bersih, dan kesat. Ingat, ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika istinja. Apa saja ya? Yang pertama, tidak beristinja dengan tulang atau tinja. Ada sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kalian beristinja dengan kotoran hewan dan tulang, karena keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian dari jin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis itu bisa disimpulkan bahwa kita dilarang beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Tidak beristinja dengan apa saja yang di dalamnya terdapat manfaat. Contohnya, pohon rami atau daunnya. Tidak beristinja dengan sesuatu yang dapat dimakan, contohnya roti atau kue-kue kering lainnya. Yang kedua, kita tidak boleh beristinja dengan tangan kanan. Tidak pula menyentuh kemaluan dengan tangan kanan seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan tidak cebok di toilet dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, beristinja dengan bilangan ganjil. Apabila beristinja dengan batu, gunakan 3 batu. Merasa belum bersih dengan 3 batu, gunakanlah 5 batu, dan seterusnya. Jadi ingat, beristinja dengan bilangan ganjil. Yang keempat, beristinja dengan air dan batu.
Apabila ingin beristinja dengan air dan batu, dahulukan menggunakan batu kemudian air. Apabila cukup dengan salah satu dari keduanya, maka diperbolehkan. Hanya saja dengan air itu lebih baik. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara istinja. Cara melakukan istinja dapat dilakukan dengan salah satu benda atau alat untuk istinja. Di antaranya dapat menggunakan air, batu, daun, dan tisu. Caranya dengan membasuh atau membersihkan kubul atau dubur, di mana merupakan tempat keluarnya kotoran, dengan air sampai bersih. Jika dengan batu, membasuh atau membersihkan kubul atau dubur dengan batu, kemudian dibasuh lagi dengan air sampai bersih. Dan yang terakhir, ada hikmah istinja. Beristinja dengan benar itu memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, bentuk pengakuan Islam terhadap kesucian manusia. Yang kedua, menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat Islam. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan. Yang keempat, menyiapkan diri saat menghadap kepada Allah. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang keenam, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, memiliki akhlakul karimah. Yang kedelapan, menjaga kesucian badan dari hadas dan najis. Dan yang kesembilan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah paham? Kalau belum paham, bisa kalian ulang lagi, dan ulang lagi. Ibu ada 10 soal, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya, dan kalian jawab sekalian. Untuk nomor 1, istinja artinya. Nomor 2, 3 contoh alat yang bisa digunakan untuk istinja adalah. Dan yang ketiga, kita beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Yang keempat, kita tidak dianjurkan beristinja dengan tangan. Nomor 5, jika beristinja dengan bilangan. Yang keenam, kita melakukan istinja untuk menjaga. Dan yang ketujuh, hukum istinja adalah 8. Menjaga kesucian badan dari hadas dan najis merupakan contoh. 9. Istinja lebih baik menggunakan. Yang ke-10, kita beristinja dengan sesuatu yang dapat dimakan. Itu adalah soal yang bisa kalian kerjakan dan kalian jawab di buku tulis kalian.